Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki episode 139, ketahanan pesantren menghadapi gelombang zaman. Dalam hal ini, Ainun Najib menyatakan bahwa pesantren masih tetap eksis dan bertahan atau survive seakan tidak terpengaruh arus modernisasi. Mungkin lantaran faktor sosiologis, kultural, dan politik Indonesia memperkokoh pesantren-pesantren hingga kini tetap survive. Menurut Kiai Abdullah Sukri Jarkasi, selain mozaik kebanggaan tradisionalnya, ada 3 realitas yang membuat pesantren tetap bertahan di tengah terpaan zaman, yaitu sebagai benteng pengajaran moral bangsa. Yang kedua, sebagai basis masyarakat menengah ke bawah yang selalu tampil dalam piramida struktur masyarakat Indonesia. Sedangkan yang ketiga, model kemandirian masyarakat madani yang tidak terkooptasi oleh negara. Saya kira realitas ketiga itu yang paling dominan, yaitu realitas kemandirian atau model kemandirian pesantren itu sendiri yang paling dominan dibanding realitas pertama maupun realitas kedua, sehingga pesantren masih tetap survive di tengah-tengah kehidupan dan gejolak zaman. Meskipun pesantren sudah sangat berpengalaman menghadapi perubahan-perubahan zaman, tantangan zaman, ya, bahkan dalam batas-batas tertentu seolah-olah pemaksaan zaman terhadap sikap pesantren. Pak Dr. Husni Rahim mengatakan terdapat 2 kekuatan yang menyebabkan pesantren tetap eksis dan mampu mengimbangi segala bentuk dinamika perubahan sosial. Pertama, adanya karakter budaya pendidikan yang memungkinkan santrinya belajar secara tuntas. Dan kedua, kuatnya partisipasi masyarakat. Tampaknya kekuatan kedua ini lebih realistik daripada yang pertama. Di kalangan Muslim Jawa itu ada prioritas-prioritas tertentu. Kalau mereka nyumbang itu kan, pertama biasanya masjid atau langgar, kemudian pesantren, kemudian madrasah, kemudian sekolah Islam, baru perguruan tinggi. Mereka untuk kepentingan masjid paling dermawan. Yang kedua, untuk kepentingan pesantren, banyak masyarakat Muslim yang memberikan hibah maupun wakaf yang ditujukan pada pesantren demi pengembangan pengajian atau pusat pengajian di pesantren tersebut. Selanjutnya, Pak Profesor Dr. Azumardi Azra menyatakan bahwa sejak gerakan modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren itu yang mampu bertahan. Kebanyakan lembaga itu tergusur ekspansi sistem pendidikan umum, mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan umum, atau minimal menyesuaikan diri dan mengadopsi isi berikut metodologi pendidikan. Kasus-kasus pesantren baik di Thailand, di Turki, di Mesir, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa dibanding mereka itu semua, pesantren itu dikdaya. Karena bukan hanya mampu bertahan hingga sekarang, tetapi
jumlahnya makin banyak, kemudian juga makin terbuka terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum. Berbeda dengan di luar negeri yang saya sebutkan antara lain itu, lembaga-lembaga tersebut tidak berdaya menghadapi modernisasi pendidikan Islam. Masih menurut Pak Jumati Ajra, meskipun dihadapkan berbagai pembaruan sebagai dampak perubahan cepat dan luas dalam masyarakat, pesantren tetap mampu bertahan. Terutama pesantren mampu mengubah citra distingsi pendidikannya menjadi makin positif. Citra yang makin positif yaitu pesantren makin inklusif, pesantren memunculkan pesantren kota, dan lain sebagainya. Pesantren bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga mampu mengembangkan diri, bahkan kembali menempatkan diri pada posisi penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan. Ini fenomena yang menarik pesantren itu. Menurut Profesor Dr. Ninjar Ali dan Dr. Ibi Satibi, bahwa secara epistemik, pesantren bertindak sebagai subjek di antara sekian bentuk dan sistem pendidikan modern. Pandangan positif terhadap laju pembangunan pendidikan dan gencarnya pengaruh globalisasi telah memberikan pelajaran yang berarti bagi pesantren. Penerimaan terhadap modernitas dan segala produknya dipandang jalan tengah, tidak hanya mempertahankan eksistensi kelembagaannya, tetapi juga sebagai model pergeseran pendidikan Islam yang lebih aplikatif dan fungsional. Pesantren terus eksis dan mencari pola dalam mengikuti perkembangan pendidikan nasional. Contohnya banyak. Ya, kecenderungan terbaru pesantren mendirikan sekolah-sekolah umum terutama SMK. Kemudian pendirian sekolah-sekolah umum ini memang menambah orientasi ekonomi. Dengan masuknya sekolah-sekolah umum di pesantren salaf utama, itu menjadikan orientasi pesantren menjadi ganda, orientasi ibadah dan ketambahan orientasi ekonomi. Tetapi penambahan orientasi ekonomi ini tetap bersikap mengutamakan fungsi pesantren sebagai tafakuh fiddin, pendalaman agama Islam. Selanjutnya Profesor Dr. Kunto Wijoyo menyatakan bahwa ada banyak bukti lulusan pesantren memiliki dorongan moral untuk mendirikan pesantren di desanya sendiri. Revolving right. Pesantren dapat diharapkan. Pesantren memiliki tingkat sustainable yang tinggi. Demikian juga indikator-indikator lainnya. Sepanjang menyangkut kelangsungan pesantren, kita tidak ragu-ragu lagi menyatakan positif. Pesantren memang sering dihadapkan masa-masa sulit. Program proliferasi pendidikan formal oleh pemerintah pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan mendirikan banyak sekolah umum, adanya sekularisasi pada tahun 1970-an, persoalan pesantren tanpa ijazah, persoalan standar nasional pendidikan, persoalan kalaulah pesantren misalnya memberikan ijazah dan santrinya tidak memiliki civil effect, dan lain sebagainya. Itu menjadi persoalan-persoalan yang diperhadapkan atau ternyata dihadapi oleh kalangan pesantren. Namun pesantren selalu mampu berkelit, selalu mampu menemukan caranya sendiri dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
Selanjutnya Pak Jumardi Ajrab mengatakan bahwa salah satu faktor terpenting ketahanan hidup pesantren adalah kemampuannya mengakomodasi situasi yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan ciri khas mendasar mereka. Bahkan beberapa jenis pesantren baru dalam kancah pendidikan Islam Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini yaitu adanya pesantren perkotaan. Jadi fenomena baru. Karena orang-orang kota itu pada umumnya menyerbu sekolahan umum. Nah, sekarang kemudian ada beberapa pesantren perkotaan. Hanya pesantren perkotaan itu bisa karena didirikan di tengah-tengah kota dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Bisa juga sebenarnya di desa pinggiran kota, tetapi ada pelebaran kota, sehingga posisi pesantren kemudian menjadi di tengah-tengah kota. Atau ada fenomena alumni pesantren mendirikan rumah-rumah kos-kosan yang kemudian supaya memiliki daya tarik orang tua siswa atau mahasiswa, maka di kos-kosan diadakan pengajian sebagai cikal bakal akhirnya menjadi pesantren. Selanjutnya Pak Profesor Dawam Raharjo mengatakan bahwa lantaran ketinggian mutu pendidikan pesantren, para pendidik dan pemikir justru memperhatikan kembali pesantren. Kekhawatiran bahwa pesantren berada dalam ancaman hanyalah perasaan lokal. Realitas jumlah pesantren tidak berkurang, bahkan bertambah. Beberapa pesantren mungkin mati, ya, namun yang tumbuh lebih banyak daripada yang mati. Dalam jenis yang makin beragam. Kenyataan yang kita hadapi, pesantren makin banyak. Artinya berarti kebutuhan masyarakat terhadap pesantren semakin kuat. Meskipun ada perimbangannya dengan sekolahan umum dan perguruan tinggi umum. Karena itu masyarakat biasanya lebih cenderung memasukkan putra-putrinya ke pesantren, tapi bisa sambil sekolah umum maupun kuliah di perguruan tinggi. Adapun Ainun Najib mengatakan bahwa reorientasi pesantren yang bisa ditempuh adalah penguatan eksistensi dirinya sebagai institusi pendidikan Islam yang konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia Muslim Indonesia. Ini yang penting menurut Ainun Najib. Kalau menurut saya, sebenarnya kunci ketahanan pesantren itu manakala pesantren bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh apa, lalu dipenuhi di pesantren. Masyarakat butuh santrinya ngaji di pesantren dan sekolah, maka kemudian direspon dengan mendirikan sekolahan umum. Nah, itu menurut saya yang paling dominan, kekuatan paling dominan. Supaya pesantren dapat bertahan di berbagai zaman, bertahan dalam menghadapi gejolak apapun. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.